Halo, shalom teman-teman yang sudah bergabung. Bang Cipto, ada Bang Poltak, dan teman-teman lain. Shalom semua. Shalom Bang Petrus. Shalom Pak Yohanes. Kita coba bergabung dulu ya sama Pak Yohanes. Oke, Pak Yohanes sudah bergabung ya. Tes tes. Oke, saya coba gabung dulu sama Pak Yohanes. Sudah saya invite barusan, sudah saya approve invite-nya, tapi belum bisa ya. Halo Bro Putra. Pastor Yohanes, apakah sudah bisa bergabung? Saya sudah klik itunya tadi, invite-nya, tapi belum terkoneksi tampaknya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Halo, Pastor Tim, Pastor Jos.
Pastor Yohanes boleh tolong minta bergabung lagi. Kita coba lagi. Tampaknya ada jaringan yang kurang bagus di sini. Hai teman-teman semua yang sudah bergabung. Kita tunggu sebentar ya. Ada sedikit kendala teknis tampaknya. Saya masih berusaha untuk connect dengan Pastor Yohanes. Nah, Halo, luar biasa. Akhirnya bisa juga. Selamat Puji malam, Tuhan. sorry. Tadi jadi ada IG live juga di YouTube, di IG saya, sehingga waktu aku mau masuk nggak bisa-bisa. Oh, pantes. Aku udah klik. It's okay, it's okay. Apa kabar, Ya. Esther? Shalom, shalom. Baik, Apa kabar? baik. Shalom, Puji Tuhan. shalom. Baik, baik. Sehat-sehat ya, Pastor ya? Tuhan baik. Sejauh ini, walaupun pernah kena COVID di Desember, tapi udah ada imun tubuh, jadi lebih sehat lagi sekarang. Puji Tuhan, haleluya. Dengan brother siapa, boleh tahu? Saya dengan Brother Angga dari DPA. Oke, berangga. Siap. Iya. Pastor Yohanes, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Biar bersama-sama kita minta pimpinan Tuhan. Yes. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan boleh berkumpul di ruang virtual ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang menuntun dan menolong setiap percakapan kami, agar boleh sungguh menjadi berkat dan menginspirasi banyak anak-anak muda, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dan kerajaan Allah boleh ditegakkan. Pimpin kami berdua Tuhan di dalam percakapan ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, dan kami mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Pastor Yohanes, thank you banget udah bisa hadir di ruang virtual bersama kita di Youth Talk kita di DPA GBI Jakarta. Senang sekali bahwa undangannya boleh di-approve dan bisa hadir bersama-sama dengan kita di tengah kesibukan yang luar biasa. Teman-teman, izinkan saya sebelum kita mulai percakapan hari ini, saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa ini, yaitu Pastor Yohanes Christianus. Beliau adalah CEO dari Yayasan Tangan Pengharapan. Betul ya, Pastor ya nyebutnya ya? Yes. Dan Gembala Gereja Impact Community Indonesia, menggembalakan bersama istri tercinta, Pastor Henny Christianus, dua hamba Tuhan yang luar biasa yang sangat dipakai Tuhan. Dan hari ini kita berdua akan ngobrol-ngobrol tentang tema yang sangat luar biasa tentunya, yaitu tentang The Way of Salvation, jalan keselamatan. Dan bagaimana sebagai orang Kristen kita bisa mengabarkan jalan keselamatan ini kepada anak-anak muda atau orang-orang lain yang tentunya mungkin juga belum mendengar jalan keselamatan, atau mungkin sudah mendengar tapi belum tertarik, atau mungkin kurang benar disampaikannya, mungkin delivery-nya. Bagaimana Pastor Yohanes di dalam pengalaman penggembalaan, pelayanan penginjilan sejauh ini melihat jalan keselamatan ini bisa dikabarkan kepada orang-orang lain, khususnya anak-anak muda di tengah zaman yang hari-hari ini tentu kita tahu sangat sangat beragam sekali, sangat punya spirit yang luar biasa khususnya buat anak-anak muda di tengah tantangan yang begitu banyak. Tapi bagaimana jalan keselamatan, the way of salvation ini bisa dikabarkan kepada para anak-anak muda? Silakan, Pastor. Gak sabar nih. Ya, jadi dari hasil penelitian tentang efektivitas dari berbagai macam strategi penjangkauan dan penginjilan, hasil khotbah kebaktian di gereja itu menjangkau sama dengan 13%. Khotbah ya, yang kedua, ya 13%. Ya, khotbah cuma menjangkau 13%. Ini dari George Barna, peneliti dunia. Okay. Dan KKR itu menjangkau juga 5%. Wow. Program penginjilan door to door dari rumah ke rumah, yaitu 5% juga. Lalu mengalami kesembuhan, orang di jamaah Tuhan sembuh, itu 5% orang mengenal Tuhan. Sekolah minggu 4%, acara anak-anak muda, camp anak muda, retret 4%, kematian keluarga atau saudara
juga 4%, lain-lain 16%, tapi friendship evangelism atau penginjilan lewat persahabatan itu menjangkau sampai dengan 44%. Berarti hampir 50% orang mengenal Tuhan karena dibawa oleh keluarganya, temannya, atau teman baiknya. Sebagai contoh, saya juga bertobat dari anak geng motor karena ada teman baik yang selalu membantu dalam pelajaran di sekolah, jadi sahabat yang baik, dan kemudian membawa saya kenal Tuhan. Hal yang sama, saya juga mengenal istri saya belum kenal Tuhan, dan kemudian saya berteman bersahabat, saya bawa dia ke Tuhan pelan-pelan, dan kemudian dia menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat, dan kemudian dia penuh Roh Kudus melayani Tuhan, dan sekarang ini menjadi salah satu orang yang mempengaruhi bukan cuma kalangan anak-anak Tuhan, tapi juga anak-anak yang bukan Kristen juga. Wow, luar biasa. Ini menarik sekali karena angka survei tadi menunjukkan ternyata KKR sendiri yang sebenarnya dipercaya sebagai cara yang cukup efektif dan masif tentunya untuk mengabarkan jalan keselamatan, ternyata kecil ya persentasinya, Pastor ya, betul ya? Sangat kecil. Jadi ini ironis ya, artinya kita menghabiskan uang di KKR cukup besar. Ya. Kita menghabiskan waktu di KKR cukup besar. Kita menghabiskan bahkan tenaga di KKR besar, tapi cuma mencangkul 5%. Ya. Sedangkan Friendship Evangelism lebih murah meriah, lebih nggak terlalu berat, tapi menjangkau hampir dengan 50%. Minta maaf, saya perlu mungkin sedikit buka gambaran. Reinhard Bonnke itu menghabiskan harta ministrinya itu banyak di KKR, KKR kesembuhan, KKR penginjilan di Afrika. Itu sampai dia gadaikan 3 kali dia punya office-nya, dia punya kantor dari Bonnke Ministry, dan makanya itu sebabnya dia minta tolong untuk banyak sekali dari pengusaha-pengusaha dan donatur-donatur untuk bisa tebusin dia punya utang-utangnya. Dan kita lihat memang jutaan orang diselamatkan, tapi setelah itu kalau nggak ada follow up, tidak ada pemburitan atau tidak ada komsel, akhirnya mereka hilang lagi. Jadi kalau memang betul-betul kita mau jangkau jiwa yang murni, yang belum kenal Tuhan sama sekali, kita nggak mau harus dengan cara persahabatan. Itu adalah cara yang paling the best dan efektif. Dan kita pun juga nggak takut-takut juga kan menginjil kepada orang kita kenal. Jadi menarik sekali Pastor Yohanes, karena kalau kita perhatikan bicara the way of salvation, jalan keselamatan, itu suka nggak suka kan bicara soal doktrin Kristen tentunya. Bagaimana yang diselamatkan melalui Yesus Kristus gitu ya. Dan bagaimana doktrin Kristen ini bisa dihubungkan dengan friendship evangelism yang tadi Pastor sebut sebagai metode yang terbaik atau mungkin terefektif lah ya bahasanya dibanding KKR sendiri misalnya untuk mengabarkan kabar jalan keselamatan. Ternyata persahabatan menjadi cara terefektif sejauh ini. Bagaimana orang-orang ini bisa kenal Tuhan lewat sahabatnya, lewat temennya, lewat family-nya, diajak ke gereja, diajak ke komsel mungkin. Bagaimana tapi Pastor menjembataninya? Bahwa di satu sisi the way of salvation juga bicara soal doktrin, ada konten doktrin di sana, tapi di sisi lain persahabatan menjadi metodenya. Bagaimana menjembatani kedua hal itu sehingga bisa menjadi sebuah metode penginjilan yang efektif? Saya pikir doktrin baik untuk orang-orang yang mau bertumbuh, buat orang-orang yang mau belajar firman. Tapi untuk penjangkauan, kita harus bisa kesampingkan sebentar doktrin. Seperti gimana itu contoh. Artinya gini, artinya kalau kita mau menjangkau jiwa, kita harus bisa turunkan atribut kita sebagai seorang pendeta, sebagai seorang rohaniawan, tapi jadi seorang sahabat seperti Yesus, di mana dia menjangkau pemungut cukai bukan dengan atribut kependetaannya, tapi dia menjangkau dengan cara merangkulnya. Sebagai contoh, bagaimana cara Yesus menjangkau Sakeus, di mana sementara orang menjauhi Sakeus, meninggalkan Sakeus, melupakan Sakeus, mengabaikan Sakeus, Yesus sengaja sementara orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, kemudian Sakeus ada di atas pohon, dia berkata, Sakeus, turunlah, sebab aku mau makan di rumahmu. Berarti kalau ada orang mengajak kita makan, orang itu niat membangun hubungan. Jadi kalau siapapun yang mengajak kita makan, pasti orang itu niat membangun hubungan. Dan ketika Sakeus diberi value, nilai lebih, perhatian,
dihargai oleh Yesus, sementara yang lain tidak menghargai, langsung itu sebuah impresi buat Sakius, sehingga dia turun dan berkata, Yesus, bukan cuman saya pengen makan sendirian sama kamu, tapi orang-orang pernah saya lukai, orang-orang pernah saya rugi, saya mau undang mereka makan juga, pasti mereka mau hadir sebab ada engkau di sana. Ini hal yang menarik. Dan kemudian di tengah-tengah makan bersama dengan Yesus, dan Sakius sampai berkata, kalau ada orang yang pernah aku rugikan, aku akan gantikan 4 kali lipat. Kalau ada orang yang, bahkan kalau ada orang miskin di kota ini, aku akan berikan separuh hartaku kepada mereka. Dan yang luar biasa adalah, selain Sakius bertobat, Sakius berubah. Hidupnya menebus kesalahan banyak orang, di mana pemungut cukai itu adalah seorang yang dibayar oleh Romawi untuk menjadi antek-anteknya. Jadi pemungut cukai itu betul-betul dibenci sama orang Yahudi, karena mereka adalah orang Yahudi yang menjadi antek-anteknya Romawi. Tapi sejak Sakius menebus segala kesalahannya kepada mereka semua, nama Sakius jadi harum. Nah, kita bisa lihat di sini atributnya Yesus bagi orang-orang seperti mereka adalah sahabat orang berdosa. Yesus tidak punya atribut sebagai PDT, PDM, sebagai sebagai evangelism, tapi Yesus sebagai seorang sahabat orang berdosa. Hal ini yang kadang-kadang kita kalau ngomong sama anak muda, kita harus menjadi, tolong singkirkan sedikit atribut-atribut kita, tapi bukan berarti kita toleransi dosa mereka, tapi paling tidak kita itu bisa masuk, menjembatani, bisa relevan sama mereka, bisa merasakan duka cita mereka, bisa merasakan beban mereka, bisa bahkan juga kita menolong apa yang jadi kebutuhan mereka. Disitulah kita akan lihat di mana orang mulai merasa impress karena kita punya waktu yang kita berikan, kita punya perhatian yang kita berikan, dan ketika kita menjamah hati seseorang, maka kita akan memiliki segala-galanya. If you want to win people, you have to win their heart. Kalau Anda pengen memenangkan seseorang, Anda harus memenangkan hati yang terlebih dahulu. Ya, dan itu semua nggak pakai doktrin, ya kan? Lewat hidup kita, lewat perhatian kita, kesaksian kita. Yes. Oke, teman-teman yang baru bergabung, mungkin saya sapa dulu. Shalom teman-teman yang baru bergabung. Hari ini bersama dengan Pastor Yohanes dan saya, kita sedang bercakap-cakap tentang bagaimana the way of salvation, jalan keselamatan ini bisa kita sebarkan, kita bisa kabarkan kepada orang-orang lain, khususnya mungkin orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dan tadi Pastor Yohanes dengan sangat luar biasa sudah memaparkan bahwa kita perlu the evangelism friendship, bagaimana pekabaran Injil yang bersahabat, kira-kira gitu Pastor ya. Bahkan ini lebih efektif dari KKR sekalipun, karena menurut surveinya George Barna, KKR mungkin cuma bisa sekitar menjangkau 5% efektivitasnya, tapi lewat persahabatan ini bisa mencapai 40-50%, dan ini luar biasa. Pastor, saya tertarik sekali ketika tadi Pastor menyebutkan bagaimana kabar baik ini, pekabaran jalan keselamatan ini kepada orang-orang lain ini bukan cuma sebatas informatif, tapi harus menjadi hal yang transformatif, gitu ya. Seperti Zakeus tadi yang Pastor sebutkan, sampai mengubah hidupnya, apa yang Yesus lakukan, mengubah hidup Zakeus. Tapi jadi saya melihat bagaimana ternyata pekabaran Injil ini berhubungan erat dengan pemuritan. Atau mungkin jangan-jangan pekabaran Injil ini sesuatu yang memang terpisah dari pemuritan. Bagaimana Pastor Yohanes melihat kedua hal ini? Aku senang sekali. Ini pertanyaan bagus, karena Yesus berkata dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, pergi jadikan bangsa muridku. Berarti setelah kita menjangkau jiwa, jangan lupa goal kedua adalah kita harus memuridkan mereka. Kenapa? Karena orang diselamatkan karena Injil, tapi orang berubah karena dimentor, dimuridkan, dibapai. Wow. Orang nggak berubah karena diinjilin saja. Orang diselamatkan memang karena Injil. Tapi orang berubah karena dimuridkan. Dan program pemuridan yang paling the best adalah lewat hubungan. Friendship ya, Pastor. Kenapa? That's right. Kenapa? Karena khotbah kita di mimbar itu mendongkrak kerohanian sampai dengan 20%. Sedangkan 20%. Ya, penumpangan gini, khotbah kita mimbar cuma mendongkrak kerohanian sampai 20%. Tapi hubungan itu mendongkrak kerohanian sampai dengan 80%. Wow.
Khotbah cuma memindahkan pengetahuan dan informasi. Penumpangan tangan memindahkan kuasa dan urapan. Tapi hubungan memindahkan segala-galanya. Oh. Apa yang nggak dipindahkan oleh hubungan? Informasi, kekuatan, pewahyuan, pengurapan, kasih, radikalitas. Makanya Yesus mengambil prinsip di mana dia khotbah 1 kali di depan 4.000 orang. Khotbah 1 kali di depan 5.000 orang. Tapi 95% waktunya dia lebih banyak sama murid-muridnya. Tinggal makan sama murid-muridnya. Rekreasi sama murid-muridnya. Mengajar sama murid-muridnya. Makan ikan sama murid-murid. Tidur sama murid-muridnya. Ketika mereka diutus ke ladang misi, mereka siap mati semua. Dan ternyata prinsip ini diambil oleh sekolah-sekolah Alkitab sebelum tahun 1980. Di mana dosen tinggal sama murid-muridnya, makan sama murid-muridnya, belajar sama murid-muridnya. Dan ketika mereka lulus 4 tahun, di wisuda S1 mereka diutus ke pedalaman Kalimantan, pedalaman NTT, pedalaman Papua, pedalaman Maluku, pedalaman Sumatera. Mereka sampai sekarang masih berdiri di sana. Mereka sampai sekarang masih melayani di sana. Beda sama sekolah Alkitab zaman sekarang. Yang cuma mengajar sebatas di kelas. Ketika murid-murid berkata, bolehkah dosen saya mampir di rumah, nginep di rumah? Jangan ganggu dulu privasi saya. Kalau kamu mau ngobrol, kita bisa mungkin lewat Zoom, atau kita mungkin bisa lewat WA. Tapi kalau soal kamu datang ke rumah, nanti dulu. Jangan ganggu privasi saya. Akibatnya, mereka 4 tahun, lulus sekolah Alkitab, diutus. Ya, begitu masuk ke kampung, tidak ada listrik, tidak ada signal telepon, tidak ada mall, tidak ada air bersih. Mereka langsung 2 minggu berkata, Pak Pendeta, Pak, bolehkah saya pulang kampung? Jual kangkung aja, karena nggak tahan. Langsung ya. Yes. Jadi di sini kita harus selain menginjil, memuridkanlah hubungan. Oke, ini menarik sekali, Pastor, karena kita melihat ternyata ada korelasi bagaimana mengabarkan the way of salvation, jalan keselamatan ini dengan cara friendship kepada orang lain. Itu ternyata di dalam konteks menduplikasi hidup kita kepada orang lain. Betul ya, Pastor? Kira-kira gitu ya tadi ya? Ngebangun hubungan, mempedulikan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, Pastor, di tengah kondisi konteks dunia kita sekarang, yang kita tahu sama-sama bahwa kita berada di dunia yang postmodern, pasca modern, bahwa semangat relativisme itu menjadi hal yang penting sekali dan diutamakan seringkali. Sadar nggak sadar, bahkan kita anak gereja sering banget berperilaku relativisme tersebut. Apa-apa terserah gue, terserah gue. Kenapa lu datang ke gereja? Terserah gue. Kenapa lu gereja terlambat? Terserah gue. Kenapa lu nggak komsel? Terserah gue. Itu relativisme banget di zaman postmodern sekarang. Nah, bagaimana ternyata persahabatan penginjilan ini bisa menjadi hal yang sangat efektif di tengah semangat relativisme yang seringkali menjangkiti anak-anak muda gereja kita seringkali, Pastor. Mungkin Pastor punya tips dan pengalaman? Oke. Bagaimana caranya? Pertanyaannya bisa diulang lagi? Bagaimana caranya persahabatan penginjilan ini yang memproklamirkan the way of salvation bisa secara efektif menjangkau kita ini yang seringkali terjangkiti semangat relativisme. Apa-apa terserah gue, gitu ya. Jadi gini, memang nggak ada cara lain selain kita juga harus menjawab kebutuhan mereka. Menjawab kebutuhan. Iya, apa yang jadi kebutuhan mereka? Apakah itu merupakan kebutuhan pekerjaan, sehingga kita bisa bantu dia bagaimana cara bikin resume, CV, atau mungkin bisa konekin, referensikan kepada perusahaan-perusahaan, tapi sambil kita juga mentoring dia. Artinya kalau kamu dipercayakan nanti kerja, kamu harus rajin, punya etos kerja yang baik, kamu harus jujur, kamu juga harus excellent, karena itu hal yang penting ketika kamu udah diterima perusahaan, kamu bisa meningkat terus, kamu punya karir. Atau juga dia ternyata dia lagi butuh pasangan hidup, kita bisa doakan, kita bisa mungkin bimbing dia. Oke, kamu bisa coba hidup benar, kamu juga bisa membuat kamu punya diri lebih baik, karena manusia masih lihat penampilan, Tuhan lihat hati. Tapi kalau kamu bisa kamu punya
penampilan kau bisa dirapikan, dibikin lebih fashionable, dan kedua kemudian kamu lebih cinta Tuhan, hati kamu lebih sungguh-sungguh Tuhan, karena dari situlah hati kamu akan terpancar kehidupan yang mulia. Dan berikutnya juga kamu bisa punya karakter, karena karakter itu penting, kesetiaan, kasih, penguasaan diri dan sebagainya, itu ditingkatkan. Ini hal-hal yang baik. Kenapa? Karena anak-anak muda zaman sekarang ini mereka dimentor oleh YouTube. Media sosial. Media sosial. Mereka dimentor, mereka dimentor oleh mungkin IG atau TikTok. Tapi mereka nggak pernah disentuh secara hubungan. Nah, ketika kita bisa menyentuh apa yang jadi kebutuhan mereka, kita bisa bimbing mereka step by step kepada kebenaran. Ya. Itu hal yang sangat diperlukan, dibutuhkan bagi, apalagi kondisi sekarang ini, pandemi. Ya, mereka mulai lemas dalam belajar, mereka mulai sibuk dengan mereka punya gadget, mereka punya media sosial. Kita bisa masuk mendoakan pergumulan mereka, puasa bareng sama mereka. Wih, ngeri sekali. Bayangkan, masalahnya mereka kita topang bersama-sama. Itu sangat menyentuh sekali. Jadi kita ngomong apa saja dia akan dengar. Jadi kuncinya bagaimana penginjilan itu bisa menyentuh kebutuhan ya, Pastor ya. Bukan cuma soal spiritualitas, tapi juga kesejahteraan menjadi hal yang penting. Kira-kira gitu ya, Pastor ya? Iya, yes. Wow, luar biasa. Teman-teman, bagi Anda yang mau bertanya, silahkan taruh di kolom chat. Kita masih lanjut obrolan kita bersama Pastor Yohanes Christianus yang luar biasa. Dari tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana the way of salvation ini bisa dikabarkan pada orang banyak. Bagi Anda yang punya pertanyaan, silakan taruh di kolom chat, nanti akan saya bantu bacakan. Pastor Yohanes, bicara the way of salvation, jalan keselamatan. Seringkali kita melihatnya dari sisi instrumental, bahwa kita orang berdosa, Yesus di tengah sebagai salib gitu ya, menjembatani jurang maut, jurang dosa, untuk sampai ke tujuan akhir, yaitu keselamatan kekal. Kira-kira gitu kan kalau kita diajarkan di gereja. Tapi kadang-kadang sadar atau tidak gitu ya, seringkali si tujuannya itu, keselamatan kekal, surga gitu ya, itu menjadi yang lebih penting bahkan daripada si jalan salib itu sendiri, yaitu Kristus. Maka di dalam pandangan ini seringkali terjebak dalam konsep instrumental. Bagaimana memandang Yesus bukan sebagai yang terpenting, tapi Yesus seringkali cuma menjadi alat untuk mencapai surga. Akhirnya kalau misalnya pandangan ini diteruskan, jangan-jangan gak heran banyak anak muda sekarang berpikir Kristus itu gak terlalu menarik. Orang lebih suka nonton Korea daripada berdoa sama Yesus. Orang lebih suka mungkin baca komik Naruto misalnya dibanding baca Alkitab. Kristus nggak lagi menjadi menarik. Seringkali kita pandang sebagai seperti itu. Bagaimana the way of salvation ini menurut Pastor Yohanes bisa tetap kita pegang sebagai doktrin Kristen, sehingga saya percaya ketika kita ingin mengabarkan kabar baik kepada orang lain, kita harus yakin dulu bahwa ini sebagai doktrin yang kita pegang. Bukan cuma sebagai menganggap surga sebagai tujuan, tapi Kristus menjadi hal yang penting juga dalam hidup kita. Nah, menurut Pastor Yohanes, kita bisa kasih informasi kepada generasi milenial seperti ini. Ada begitu banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis, butuh kuasa Yesus. Ada begitu banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh hikmat manusia, butuh hikmat Tuhan. Jadi kita akan mengkerucut kembali bahwa dalam hidup ini manusia punya banyak keterbatasan. Jadi kalau kita menjadikan dia, Yesus, andalan satu-satunya dalam kehidupan kita, maka kita bisa melampaui keterbatasan kita. Sebagai contoh, sakit kita, coba kita berseru kepada Tuhan Yesus dalam kondisi seperti ini, pasti dia akan berikan kesembuhan. Kenapa? Orang tuh perlu mengalami Tuhan, baru dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Mengalami. Seperti Sakyus, ngalami Tuhan dulu. Nah, nggak ngalami Tuhan ya kita nggak akan ngerasakan hidup ini yang radikal dan sungguh-sungguh seperti Sakyus. Karena dia ngalami Tuhan, dia berubah total. Sama sebagai generasi milenial ngalami Tuhan, ngalami di mana sakit jadi sembuh, pandemi ini akhirnya bisa dilewati bersama-sama, di mana kekurangan ada kelimpahan, di mana juga ngalami
Di tengah-tengah keributan rumah tangga, ternyata terjadi pemulihan. Ya. Doa-doa yang selama ini seperti langit berubah tembaga, tanah berubah jadi besi, nggak pernah terjadi, tiba-tiba terjauh. Itu Ya, keren ya. banget. Jadi memang Yesusnya tetap menjadi utama. Ya. Karena dia yang bisa menjawab segala kebutuhan kita yang dunia nggak bisa jawab. Ya, ya. Jadi that's why Kristus menjadi yang penting dalam hidup ini, Center. prioritas. Yes, center. That's right. Luar biasa. Pastor, ada pertanyaan yang sedikit mirip dengan pertanyaan saya tadi. Ini dari Moses Hizkia. Dia bertanya bagaimana cara untuk mempertahankan keyakinan kita mempertahankan keyakinan kita dalam jalan menuju keselamatan. Tadi Pastor sebenarnya sudah singgung soal mengalami Kristus gitu ya. Tapi apakah ada tips lain atau pandangan lain bagaimana ya caranya mempertahankan keyakinan kita dalam jalan menuju keselamatan? Yes, ada beberapa hal. Yang pertama jelas kita tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam Dan Tuhan Wow. di dalam ketika Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, ketika Kristus di dalam kita dalam Kristus, maka kita akan berbuah banyak, sama seperti ranting yang dia nempel sama pokok, maka ranting itu tetap produktif. Wow. Tapi ketika ranting tersebut merasa bahwa saya nggak butuh pokok, saya bisa hidup sendiri di luar pokok. Bisa sih, coba ditebang. Maka ranting itu yang tadinya produktif jadi tidak produktif, yang tadinya hidup jadi mati. Memang ranting ini selalu berkarisma, didekati makhluk hidup. Tapi kalau ranting itu merasa bisa tanpa pokok sumber, dia akan mati. Sama. Sebaliknya ranting itu merasa aku nggak bisa apa-apa, aku gundul, aku botak, aku bodoh. Tapi ketika dia nempel sama pokok, maka dia akan segera, atau dicangkokkan, maka dia akan segera berbunga, berbuah, dan berdaun. Sama dengan hidup ini. Ya. Kita akan tetap produktif, kita akan tetap maksimal, kita akan tetap berbuah banyak, kita akan tetap tajam, kita akan tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan ketika kita melekat dengan Tuhan. Ya. Intim dengan Tuhan. Yang kedua, melekat sama firman Tuhan. Intim sama firman Tuhan. Wah, itu kan artinya udah nggak bisa dipungkiri. Itu merupakan energinya kita. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, semua burung yang terbang seperti Raja Wali, dia berlari, dia menjadi lesu, dia berjalan, tidak menjadi letih. Sekarang pelari mana yang nggak pernah lesu? Pejalan kaki mana yang tidak pernah letih? Semua juga letih. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang melekat sama Tuhan, selalu segar. Wow, luar biasa. Yes, yang kedua, yaitu kita juga harus punya hati yang mengasihi sesama. Hati yang melayani. That's great. Karena itu seperti api. Nah, doa pujian penyembahan keintiman, firman Tuhan itu seperti minyak. Oke. Tapi misi penginjilan, memberkati orang, menolong sesama, itu seperti api. Wah, ini penting. Minyak, nggak ketemu api, tidak terjadi ledakan. Atau api tanpa minyak, nanti redup. Nah, kadang banyak anak-anak Tuhan nih. Terlalu kuat banget di gereja, terlalu kuat banget rohani, intim, penyembahan pujian, firman Tuhan. Tapi nggak ada misi. Lama-lama juga akhirnya terjadi ledakan sana sini. Redup, nggak terjadi apa-apa. Sebaliknya misi terus, tapi lupa punya hubungan sama Tuhan. Akhirnya kecewa, redup, mati, meninggalkan Tuhan. Nah, ini kedua-dua nggak boleh dipisahkan sebagai anak Tuhan. Nah, jadi di sini hal yang menarik bahwa Yesus mengajarkan di dalam Lukas pasal 10, ini lucu sekali, di mana Yesus mengajarkan di perikop ayat 10-27, kita harus jadi orang Samaria. Yang berbuat baik. Masih ingat cerita itu ya? Menolong mereka yang baik hati, menolong sesama yang membutuhkan. Wih, keren. Tuhan suruh kita jadi orang Samaria, malah menegur imam, malah menegur orang Lewi, orang Kristen, malah menegur orang yang melayani, tapi memuji orang Samaria ini. Tapi perikop berikutnya, setelah orang Samaria baik hati, itu perikop tentang Maria dan Marta. Ya. Kok aneh sekali, Tuhan Yesus malah menegur Marta yang sibuk melayani, memuji Maria yang duduk diam di bawah kaki Yesus. Oh, apa hubungannya nih? Sebelumnya, perikop sebelumnya, suruh kita misi berbuat baik, sesudahnya suruh kita jadi Maria.
Apakah Duduk di Tuhan kaki Yesus Tuhan. pelintang? Duduk di bawah kaki itu, apa Yesus pelintang? Kok satu sisi suruh misi, satu sisi menegur mereka yang berbuat baik. Ternyata Yesus sedang beri kasih gambaran begini, bukan Yesus pelintang, tapi Yesus sedang memberitahu, sebelum kamu jadi Marta, jadi Maria. Duduk diam di bawah kaki Yesus untuk menarik hati Tuhan, untuk menarik kasih Tuhan, untuk menarik kasih lambang daripada kesabaran, kasih lambang daripada kerana hati, self defense yang kuat, sehingga ketika kita dikecewakan, ketika kita disakiti, kita nggak kepahitan. Kita tetap bisa berbuat baik. Nah, setelah jadi Maria, jadi Marta. Nah, karena Marta tidak pernah jadi Maria, tidak pernah mau duduk diam di bawah kaki Yesus, makanya dia kecewa. Tapi Maria, setelah dia duduk diam di bawah kaki Yesus, dia melayani, tidak menjadi kecewa. Kenapa? Karena hati udah dipenuhi kasih Tuhan. Sehingga membuat dia panjang sabar, membuat dia murah hati, membuat dia tidak kecewa. Nah, ingat pelayanan misi itu nggak lepas dari kekecewaan. Dikecewakan orang, pasti. Sekalipun kita berbuat baik, bukan ingat, berbuat baik itu panggilan. Berbuat baik bukan jasa. Berbuat baik bukan jasa. Berbuat baik itu panggilan. Jadi kalau Anda bicara panggilan, mau Anda dibayar nggak dibayar, kita tetap melayani. Mau Anda disakiti nggak disakiti, kita tetap melayani. Mau kita ini dihantam sana sini, kita akan tetap melayani. Mau kita siap atau disiap, kita akan terus melayani. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk diam di kaki Yesus. Inilah yang membuat kita punya semangat tidak akan terpadamkan. Karena mungkin kita lupa ya, Pastor, kita pelayanan, penginjilan, menjangkau sini sana, memuridkan, tapi kita sendiri mungkin nggak penuh dengan kasih Tuhan. Mungkin gitu ya, kira-kira ya, yang sering kita lewatkan, kita luputkan gitu ya. Luar biasa. Pastor, bicara soal penginjilan dan pemuritan lagi nih, ada pertanyaan dari Pastor Robi, Pastor Robi Sohendro. Bagaimana cara kita penginjilan atau penjangkauan dan pemuritan di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang? Apakah digital ministry menjadi solusi untuk sekarang? Thanks. Tadi Pastor udah singgung soal friendship evangelism sebenarnya, tapi di dalam konteks COVID-19, bagaimana Pastor Yohanes melihat ini menjadi efektif? Wah, ini sebetulnya pandemik ini adalah penuaian sih. Penuaian banget. Orang penuaian banget karena orang lagi lagi dikerucutkan, nggak lagi bisa mengandalkan uangnya. Tidak lagi bisa mengandalkan pengalamannya, tidak lagi bisa mengandalkan siapapun kecuali Tuhannya. Jadi ini adalah momen kita menuai mereka, menjangkau mereka, yaitu dengan cara, yaitu pertama kita bisa lewat Zoom kah, lewat WA call kah, WA video call kah, ya kan? Wah, ini malah lebih luas. Yang di daerah-daerah tertinggal pun kita bisa jangkau, yang di luar kota bisa dijangkau, yang di luar negeri bisa kita jangkau teman-teman kita. Wow, banyak sekali. Dan kondisi seperti ini, wah itu momen yang paling the best. Kami baru saja tadi jam 7, jam 6 maksudnya, kita bikin live doa kesembuhan, ibadah doa kesembuhan. Ya. Iya, dan kaget sekali waktu kami live-kan di YouTube, itu ya, kita doakan sebutin nama-namanya. Itu orang rasa dihargai banget tuh. Orang rasa seperti diterima sekali. Namaku disebut. Itu ketika kami doakan sakit-sakit mereka, pergumulan rumah tangga mereka, urusan pekerjaan mereka, itu mereka tersentuh, dikuatkan. Begitu dikuatkan, mereka ada semangat lagi kan untuk menjalankan kehidupan ini. Wah, itu yang nonton tadi live 1.900, begitu selesai lah udah 13.000. Jadi sekarang naik terus, 13.000. Kebutuhan 13.000 itu kebutuhan banget. Orang tuh didoakan kebutuhan sekali. Orang itu diperhatikan kebutuhan sekali lewat Zoom. Orang itu dibimbing kebutuhan banget. Sebagai contoh, semasa pandemik ini ada 6 couple yang mau bercerai, memutuskan udah nggak bisa lagi tinggal sama-sama. Tapi kemudian ketemu sama kami coba ngobrol lewat Zoom, ya. Dari hati ke hati, kasih pandangan firman Tuhan. Aja ya, 6 kapal ini nggak jadi bercerai. Berarti perceraian terjadi karena keputusan mereka yang tidak ada masukan dari orang-orang di sekelilingnya. Wah, keren banget. Ini masa penuaian. Justru saya mau kasih tahu bahwa tuaian banyak,
pengerja sedikit. Ayolah kita semua yang sudah dewasa, waktunya untuk kita menjangkau mereka. Berarti justru Pastor Yohanes lihat di tengah kondisi pandemi yang mungkin menyesakkan dada kita seringkali, mengkhawatirkan hidup kita seringkali, justru ini opportunity ya Pastor ya. Ini kesempatan yang luar biasa. Bagaimana media sosial, digital ministry ini bisa dipakai untuk menjangkau dan memuridkan sebanyak mungkin orang. Gitu ya Pastor kira-kira ya. Luar biasa sekali. Amazing. Mantap. Pastor, ada pertanyaan lagi dari Hosiecie. Pastor, mengapa ya Zakheus berubah begitu drastis? Begitu ketemu Yesus, tapi murid Yesus masih takut begitu Yesus ditangkap. Padahal berjalan terus-menerus bersama Yesus. Wah, ini kenapa Zakheus radikal sekali tampaknya perubahannya, tapi murid Yesus yang justru berjalan bersama dengan Yesus, tapi kok takut begitu Yesus ditangkap? Silakan, Pastor Yohanes. Ya. Jadi ini baik sekali. Kenapa? Karena kita tuh harus mengalami Tuhan. Nah, makanya Yesus ngomong gini dalam Yohanes 16 ayat 7. Adalah lebih berguna kalau aku pergi kepada Bapa. Sebab kalau aku tidak pergi kepada Bapa, maka Roh Kudus tidak pernah tinggal di dalam kamu. Kalau aku tinggal di tengah-tengah kamu, mengalami keterbatasan. Aku harus selalu mendampingimu. Begitu aku pergi, kamu lari. Kamu nyangkal aku, kamu nyeret aku. Tapi kalau aku di dalam kamu, aku bersama-sama kamu, kamu aman. Makanya Yesus ngomong, ada lebih berguna nih. Aku naik. Membuktikan begitu Yesus ditangkap, murid-murid lari seperti domba yang kehilangan gembala kan. Tapi begitu Roh Kudus memenuhi Petrus, itu Petrus yang penakut, yang pengecut, yang selalu ada di dalam ruangan untuk doa syafaat terus, itu langsung keluar dari 4 tembok gereja, nginjil 3.000 orang diselamatkan. Dan kemudian orang berkata, kalau kau nginjil lagi, kita tangkap, kita bantai kamu. Petrus bilang, siapa takut? Dia nginjil terus sampai dikejar-kejar sama Saulus, dan kemudian akhirnya ditangkap. Dia kemudian disalib dan lintas salib terbalik. Wow, dan matinya tersalib terbalik. Tidak nyangkal Yesus. Kenapa? Ngalami Tuhan. Di sini kita perlu termasuk juga yang lain-lain. Thomas yang nggak percaya, kalau aku membuktikan lo Yesus sampai jariku di lubang pakumu, baru aku percaya sama kamu. Tapi begitu dia ngalami Roh Kudus, dipenuhi Roh Kristus, dia pergi ke India, itu nginjili orang-orang India itu sampai dihujani tombak. Thomas tidak nyangka Yesus. Wah, keren. Berikutnya Matius, termasuk yang lain-lainnya. Markus, mereka pergi di Alexandria Mesir, ditangkap, kemudian ditarik kereta kuda, sampai kemudian ususnya bercecer. Tidak nyangka Yesus. Karena apa? Karena mengalami Kristus. Nah, penting di sini sebagai anak-anak Tuhan, kita ini perlu bukan cuma tahu Tuhan, tapi ngalami Tuhan. Makanya seperti contohnya si siapa? Ayub, kemudian si Yunus, itu ngalami Tuhan tuh. Setelah dia bertobat ngalami Tuhan, wah itu nggak akan pernah meninggalkan Tuhan. Satu kali ada anak kecil di daerah Maluku Utara, Maluku di Ambon, ketika masa-masa konflik terjadi, itu kan si anak kecil itu ditangkap dan kemudian itu bapaknya di depannya ditaruh parang di sini. Kalau kamu sebut Yesus lagi, kita penggal kepala kamu. Wah, tapi bapaknya ini pendeta ngomong, ya Yesus, dia bacok jebret, kepala gelinding tuh di depan mata si anaknya sendiri. Oh, itu kita pasti udah menjerit lah. Ya, kepala orang gelinding di depan mata kita. Kemudian si anak kecil ini pasang parang lagi. Kau sebut Yesus, kita bacok kamu seperti papamu. Wah, anak ini dia langsung berseru, berteriak, Beta Laskar Kristus, jebret, kepala gelinding. Tapi saya bisa melihat gini, keberaniannya membuktikan pasti anak kecil ini bukan cuman tahu, tapi tahu Tuhan, ngalami Tuhan di sekolah minggu kah, di rumah pribadinya, sehingga membuat dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Ya. Wow, luar biasa. Jadi penting bagaimana kita tahu dan mengalami Tuhan, di tengah kita juga sembari mengabarkan the way of salvation ini ya, Pastor ya, betul ya? Yes. Karena orang yang kita ajak, rasanya kalau nggak ngalamin Tuhan juga, mereka mungkin nggak akan berubah secara transformatif, seperti Zakheus yang
Pastor tadi sebutkan. Betul. Jadi kita tuh kan di firman Tuhan dikatakan untuk menginjil itu jadi saksi. Ya. Bukan jadi pengkhotbah kan? Beda. Ketika Roh Kudus turun ke kamu, maka kamu menjadi saksi. Nah, saksi itu apa sih? Saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya. Apa yang dilihat dan apa yang dialami tidak usah dikurangi, tidak usah ditambahin. Jadi ceritakan aja bagaimana Tuhan tolong kita sama orang lain. Nggak usah tambah, nggak usah kurangi. Bagaimana ceritakan bagaimana Tuhan selamatkan kita kepada orang lain. Nggak usah ditambah, nggak usah kurang. Bagaimana Tuhan sembuhkan kita. Nggak usah ditambah, nggak usah ceritakan. Waktu kita menceritakan apa yang kita alami, kan nggak perlu pakai catatan. Karena kita ngalami kan. Keluar dari kehidupan. Waktu itu keluar dari kehidupan dan berasal dari pengalaman. Powerful banget. Roh Kudus, keyakinan, kegigihan, itu masuk dan bukti-buktinya. Ya. That's why banyak orang berubah ya, Pastor, ya, dalam ministry kita. Ketika kita jadi saksi. Ya, bukan jadi pengkhotbah. Luar biasa. Pastor Yohanes, ini waktu yang menarik sekali, percakapan yang luar biasa menarik. Dari tadi nggak terasa loh, waktu sudah menunjukkan 24:6 dan kita sudah harus selesaikan percakapan ini. Sayang banget. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi, Pastor. Tapi sebelum ditutup, saya dan teman-teman rindu sekali Pastor Yohanes bisa memberikan pesan penutup bagi kita nih, khususnya DPA GBI DKI yang masih muda-muda ini, untuk bisa terus mengabarkan the way of salvation kepada orang lain, khususnya anak-anak muda, di tengah kondisi zaman yang seringkali nggak mudah ini. Silakan, Pastor Yohanes. Baik. Pesan saya adalah, pakailah masa musim pandemik ini untuk kita ambil keuntungan. Jangan sampai pandemik ini mengambil keuntungan dalam kehidupan kita. Jangan sampai pandemik ini merugikan kita. Jangan sampai pandemik ini membuat kita bangkrut. Jangan sampai pandemik ini membuat kita kehilangan momentum. Tapi kita pakai pandemik ini untuk menciptakan momentum. Kita pakai pandemik ini untuk berkarya. Kita pakai pandemik itu menjangkau jiwa-jiwa. Jangan sampai kita dirugikan oleh musim ini. Tapi kita yang harus ambil keuntungan di musim ini. Ketika musim ini berakhir, kita sudah ada di level yang lebih baik. Ya. Wow. Ini logika yang terbalik ya, Pastor, seringkali ya. Kita ngelihat bagaimana justru pandemi menciutkan iman kita, mental kita. Tapi hari Pastor Yohanes kasih pesan yang begitu powerful, message yang begitu powerful. Bagaimana kita bisa memanfaatkan justru momen pandemik ini sebagai pesan yang sebagai alat, tools untuk mengabarkan Injil secara luar biasa. Wah, thank you banget, Pastor. Saya sungguh terberkati hari ini, dan saya percaya juga teman-teman lain pasti sangat terberkati. Dan sayang sekali waktu sudah selesai. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi, Pastor, secara lebih seru lagi. Dan thank you banget atas segala insight, atas segala statement-statement yang begitu powerful, yang sungguh memberkati kami semua. Sehat-sehat terus, Pastor, diberkati pelayanannya bersama Ibu Henny. Sangat menginspirasi sekali di media sosial, di YouTube, dan lain sebagainya. Dan hari ini saya persilakan Pastor untuk doa tutup bagi kita semua yang mendengarkan di live IG Youth Talk kita. Silakan, Pastor Yohanes. Baik. Bapak di surga, terima kasih buat semua viewer dan semua follower, bahkan juga buat Angga Putra dan semua anggota DPA GBI. Kiranya Tuhan terus memberikan pada mereka hikmat untuk menjalankan kehidupan di masa-masa pandemik ini, agar mereka bisa melewati, sehingga mereka boleh ada di musim yang lebih baik, sehingga mereka boleh ada di level lebih baik. Dan hamba berdoa biar Tuhan juga memberikan semangat yang begitu luar biasa, sehingga itu tidak terpadamkan oleh sakit penyakit, tidak terpadamkan bahkan oleh pergumulan, tidak terpadamkan oleh keterbatasan manusia. Dan berdoa biar Tuhan yang tidak terbatas itu boleh terus merasuk, memimpin, boleh membimbing, sehingga mereka akhirnya menjadi anak-anak muda yang berkualitas, menjadi anak-anak muda yang tajam, menjadi anak-anak muda yang menjadi teladan dalam kasih, kesetiaan, kesucian, dalam bahkan kerendahan hati dan keteladanan hidup mereka, sehingga orang tua mereka, teman-teman mereka, dan bahkan kerabat kami boleh menangkan bagi Tuhan di dalam nama Yesus, dan kami boleh membuat neraka kosong dan surga penuh lewat kehidupan kami. Mari Tuhan, pakailah kami sebagai penuai-penuai di akhir zaman, sehingga pada waktu Tuhan
datang kembali, kami sudah mempersiapkan karpet merah buat Yesus. Di dalam nama Yesus, segala yang baik, segala yang mulia, sedap didengar, yang sebut kebajikan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul hati, semuanya dicurahkan dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan. Amin. Amin. Pastor Yohanes, thank you very much. Thank you very much sekali lagi, luar biasa. Kita ngobrol lagi next time. Gak sabar ngobrol-ngobrol lagi. Sehat-sehat, Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. God Teman-teman bless. semua, thank you udah gabung sama YouTalk kita hari ini. Sampai ketemu di YouTalk selanjutnya. God bless you.